pidatonya Mbak Ibu Ketua Umum itu pidato yang ngelawan orang Jawa, mestinya jangan atigang, atikung, atikuno. Yang kayak satu putaran mesti menang. Kayaknya bukan Mbak Mega biasanya. Mungkin kalau ada Mas Topik nggak kejadian seperti itu. Kebohongan itu, apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang satu putaran. Siap. Harapan saya bukan guru ini, terutama kepada Ibu Mega atau Mbak Mega, itu nggak usah dikirain pengkhianat lagi dah. Enggak lah, hanya beda pendapat. Satu Mbak pengen Ganjar presidennya, wakilnya Pak Mahfud akhirnya, lalu yang saya, Mas Bowo, Pak Jokowi, dan lainnya semuanya rakyat Indonesia pengen Prabowo yang presidennya. Itu aja. Kasihan Jokowi juga. Semoga nggak saling ada silaturahmi lagi yang baik, harapan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian batu tulis kembali diungkit. Luka lama Prabowo Megawati kembali diungkit. Dan sejarah mencatat siapa yang ingkar janji. Perjanjian yang dirusak oleh Megawati disempurnakan oleh Jokowi. Siapa lawan? Siapa kawan? Siapa juga yang pendendam? Setiawan Jodi tokoh politisi yang juga seniman yang mempopulerkan lagu Bongkar bersama Iwan Fals, mengungkapkan secara gamblang dan berani. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Ya, waktu jadi wali kota mau maju, saya mendukung, ya kan. Singkat ceritanya gitu, sampai akhirnya dari wali kota diajak Mas Prabowo mendukung Jokowi. Kenal dari mana? Aku bilang Mas Bowo gitu. Karena itu ada urusan Mahasim. Jadi Mas Bowo ngejak saya mendukung Jokowi. Supaya dipilih, disetujuin oleh Mbak Mega untuk menjadi gubernur. Itulah awalnya. Nah, waktu itu waktu maju dari gubernur, Mas Bowo sama Mbak Mega ada perjanjian batu tulis. Itu yang maju yang kedua tahun 2009, ya kan? Yang terakhir, yang beliau wapresnya Mbak Mega, ya kan? Dan di poin terakhir itu, di situ aku membaca itu kalau Mbak Mega nggak maju, Prabowo. 2014 ya? Ya 2014 itu Pak Prabowo presidennya gitu kan. Lalu waktu itu yang dicalonkan Jokowi. Itu yang pertama. Dia komplainnya ke saya. Sebenarnya nggak komplain, saya Cerita aja ya. Mas Bowo mau ketemu, ada salah satu orang. Ya udah, aku langsung ketemu beliau. Pak Prabowo tidak marah, tidak apa-apa, kita ngomong empat mata di apartemen beliau, saya nggak sebut di mana ya, di Kebayoran pokoknya. Dua, maksud gimana itu? Janjinya mbaknya kok gitu, maksudnya janjinya Mbak Mega gitu kok. Ya udahlah, saya bilang jalan aja dulu sendiri-sendiri. Nanti kalau ada pemilihan presiden lagi yang kedua itu, yang mungkin 2019. Ya, ternyata yang 2019 juga enggak, tapi kan beliau udah nggak ada apa-apa. Ya toh? Jadi ya beliau juga ada yakin bahwa yang dicalonkan pasti Jokowi lagi. Enggak, yang itu setelah Jokowi nanti Prabowo yakin
akan dicalonkan. Oh, Gitu loh, masih yakin begitu. iya, iya. Saya yakin, Mas Bowo perasaannya juga gitu, Pak Jokowi juga yakin. Kalau ke saya, ini politik saya kan nggak nyampurin seluk-beluk politik itu. Iya, iya, iya. Ya udah, kita udah semua yakin. Mas Taufik masih ada. Saya bilang Mas Taufik terus terakhir ketemu. Mas Irfan kan dekat Mas Taufik. Iya, iya. Saya bilang Mas Taufik, malah aku dukung Prabowo. Oh nggak apa-apa maksud. Di pesawat tuh dari Bali. Iya, iya. Ngobrol banyak. Nah, Mas Bowo juga yakin udah bahwa Mbak Mega akan Mendukung dia. mendukung Prabowo. Ya, jadi harapan kita ini, saya, Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, Pak Prabowo, ya, Mas Bowo, akan Pak Mbak Mega tuh kita sama mestinya akan menyalonkan Mas Bowo yang presidennya, wakilnya bisa Ganjar, bisa Puan, Iya, iya. bisa. Karena Puan sendiri ketemu Mas Bowo katanya pengen jadi presiden. Gitu. Ah, Aku mau nanya siapa? Dan satu-satunya capres yang sudah punya tiket partai hanya Mbak Puan. Cuman ada masalah. Ciri anak muda itu kan harus punya keberanian. Kita tunggu kapan deklarasinya. Ya udahlah, kita short story, kita lontarkan aja. Tapi di luar dugaan, Mbak Mega waktu pidato kan nggak begitu. Malah beliau marah, ya kan. Nah, itu yang saya sayangkan. Gitu. iya, iya. Mestinya kan kalau kampanye itu Mbak Mega sebagai ibunya para Bandeng itu, saya ini simpatisan Bandeng sebagai nasionalis. Nasionalis Bandeng yang utuh, bukan Bandeng yang di dalam keranjang. Gitu. Iya. Itu harapan saya itu Mbak Mega menepatin batu tulis. Iya, Nggak ada embel-embel, kalau kalah nggak berlaku gitu loh. iya, iya. Itu saya yakinnya itu. Waktu 2009 saya diminta untuk jadi wakilnya Ibu Mega dan saya telah berjuang dengan keras. Semua pendukung saya berjuang keras. Kita merasa kita banyak kecocokan, kita sama-sama kebangsaan, kita sama-sama nasionalis. Jadi kita merasa kita bisa berjuang bersama. Tetapi dalam dinamika politik terjadilah apa yang kita lihat sekarang. Waktu saya ditanya, ya saya harus menyampaikan apa adanya. Ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana serius, saya kira antara dua tokoh, dua partai besar, kalau sudah perjanjian masa nggak serius, iya kan? Kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu gitu kan. Karena perjanjian kan kalau memang nggak cocok kan bisa saja begitu, ya kan. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau. Jadi kalau sekarang sampai Jokowi dan Ibu Mega atau Mbak Mega beda pendapat soal Ganjar dengan papirnya siapa, lalu Prabowo dicalonkan Pak Jokowi, saya atau yang lain, nggak usah Jokowi, nggak usah dibilang pengkhianat. Iya, iya, iya. Hanya beda pendapat kok. Lalu kalau dibilang, boleh nih opini. Iya, iya, silakan. Kalau dibilang TSM seperti pidato Mbak Mega, yang terakhir ini pidato masih bilang, beliau bilang TSM. TSM. Nggak ada TSM. Susah di Pilpres TSM. Kalau Pileg, ya nggak tahu, mungkin Iya. pelanggaran-pelanggaran yang masif, ya. Iya, iya. TSM, kenapa? Semua lembaga survei Mas Irfan kan tahu. Uang hebat-hebat. Rata-rata itu hampir sama. Hampir sama. Terus semua quick count. Rata-rata hampir sama. Lembaga survei hasilnya hampir sama dengan lembaga quick count. Iya. Lembaga quick count dan lembaga survei hampir sama dengan
manual KPU. Iya. Itu algoritmanya, matematiknya, kan nggak ada TSM-nya bagaimana? Iya, iya. Pemimpin negara-negara besar, Cina, Rusia, Iya. Amerika, Inggris, nyelamatin Mas Prabowo. Iya. Mereka kan dapat laporan intelijen. Kalau ada TSM nggak mau mereka itu. Iya, benar. Jadi saya kesempatan ini cuma bilang TSM nggak ada untuk Pilpres. Ya saya sayangkan kalau makanya saya harapkan Jokowi hanya beda pendapat dengan Mbak Mega. Ya udahlah dengan wisdom, truthful, benevolent. Ibu Mega itu ketua umum nggak usah marah lagi. Iya. Harapan saya itu hanya. Semua soal dinasti kan semua orang udah biasa dinasti. Iya, iya. Dari keluarga besar Mbak Mega sendiri, keluarga besar Pak Harto, saya udah terlalu biasa. Asal ada nilai tambah buat negara kita. Iya. Big family membangun big thing atau yang besar, dinasti yang bisa punya nilai tambah terhadap bangsanya, ya silakan. Yang penting kita lihat saja, jangan merusak proses demokratisasi yang berjalan. Iya. Jangan atikang, atikung, atikuno, bukan guru ini. Ingatkan semuanya. Iya. Kedua, suro tiro joyo ningrat lebur dining pangastuti. Jadi melawan sesuatu yang berat itu jangan dengan kasar, dengan halus. Iya, iya. Ini orang-orang di Jawa, bukan Jawa Tengah aja loh. Jawa Barat, Jawa Timur sama semua.